Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK peduli siswa. Apa kabar Sobat BK Milenial di seluruh Indonesia? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, sukses dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Freddy Fitriana, guru bimbingan konseling milenial tentunya. Kali ini saya melanjutkan pembahasan yang dua video sebelumnya, yaitu mengenai SBMPTN, agar Anda lebih mantap, agar Anda lebih fokus dalam SBMPTN tahun 2021. Ya, apa yang saya sampaikan pada dua video sebelumnya, yaitu mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada SBMPTN tahun 2021 ini, dan agenda-agenda penting agar tidak terlewatkan tanggal per tanggalnya ya. Anda mengikuti semua prosedur sampai Anda ikut ujian, sampai Anda lulus ujian. Nah, kali ini saya mau bicara apa lagi? Saya ingin menyampaikan bagaimana tips, bagaimana kiatnya agar Anda bisa diterima di perguruan tinggi negeri favorit sesuai dengan impian Anda, sesuai dengan bakat minat Anda, kemampuan Anda, potensi Anda yang ada. Ya, terkadang orang hanya fokus untuk bisa diterima, tapi dia tidak berpikir apakah setelah dia diterima itu dia akan nyaman untuk kuliah di situ. Akankah selama 4 tahun atau 5 tahun itu dia akan bisa berjalan lancar kuliahnya? Apakah setelah sampai lulus kuliahnya dia kemudian akan mudah mendapatkan pekerjaan atau mungkin menciptakan lapangan pekerjaan? Ya, untuk kali ini saya akan lebih banyak membahas tentang itu, karena bagi saya apalah guna kalau Anda diterima kuliah tapi ternyata tahun pertama atau semester pertama kemudian Anda merasa tidak nyaman, kemudian Anda gelisah dan drop out, atau mungkin di tahun kedua setelah Anda menghadapi banyak pergaulan dengan teman-teman yang baru, mahasiswa yang baru, ya, kemudian Anda tidak bisa mengalahkan ego, atau mungkin juga banyak permasalahan yang timbul dengan teman, akhirnya juga kandas di tengah jalan. Nah, itu semua memang butuh dipersiapkan secara matang. Persiapan yang pertama adalah mental ya. Mental Anda harus dipersiapkan, bahwa Anda ketika sudah lulus dari SMA, ibaratnya Anda sudah mulai masuk di gerbang kehidupan yang nyata. Kalau saat ini Anda sudah mendekat ke gerbang itu, begitu lulus, begitu Anda langsung masuk ke gerbang kehidupan yang nyata. Sudah terbuka gerbangnya, Anda masuk ke kehidupan yang nyata. Di dalam perkuliahan, ya, seorang mahasiswa akan menghadapi banyak tantangan cobaan. Tadi saya singgung dengan teman ya, kemudian nanti dengan dosen ya, dengan situasi lingkungan sekitar, masyarakat sekitar. Mental harus dipersiapkan bahwa saya akan menempuh kuliah untuk mendapatkan ilmu. Jadi saya harus benar-benar fokus, serius untuk mengejar ilmu tersebut. Jangan sampai ketika Anda berjalan lurus, kanan kiri Anda banyak rintangan, di depan Anda banyak rintangan, Anda tidak berani melompat, tidak berani untuk menerjang tantangan-tantangan itu, sehingga nanti Anda keluar dari rel dan kandas. Ya, saya sedikit share tentang pengalaman saya. Ya, jadi saya ini bukan orang yang sukses, langsung sukses, tapi saya pernah gagal. Anda bisa menonton video sebelumnya tentang sharing cerita
kisah sukses saya dalam menempuh lulus SBMPTN, ya judulnya kisah sukses SBMPTN hanya berbekal sholawat. Itu bisa ditonton ya. Tapi kali ini saya akan meringkas, lebih ringkas lagi agar tidak terlalu panjang ya videonya. Intinya adalah begini, ketika saya gagal saat itu, di tahun pertama gagal SBMPTN ya, saat itu namanya masih UMPTN ya. Kemudian tahun kedua saya baru berhasil, artinya saya sudah ketinggalan 1 tahun. Teman-teman saya sudah berangkat duluan, ibaratnya ikut rel kereta gerbong utama itu sudah berangkat duluan. Saya masih menunggu 1 tahun, istilah sekarang gap year ya, gap year ya. Tapi saya nganggur, benar-benar nganggur. Kemudian ketika diterima di tahun kedua itu, saya kemudian awal kuliah seperti tadi saya ceritakan, saya mengalami banyak permasalahan ya, komunikasi dengan teman yang baru, kemudian merasa di jurusan yang saya ambil itu saya belum cocok, dan seterusnya. Tapi kemudian saya merenungi diri ya, kalau saya berlarut-larut, kemudian tidak bergegas untuk semangat, untuk fokus menuju ke titik sukses saya di depan, maka saya akan hancur. Akhirnya saya mulai berbenah, mulai serius, dan akhirnya sukses. Suksesnya tidak hanya sukses tadi diterima kuliah saja ya, tapi sukses sampai lulus, sukses sampai mendapat pekerjaan, dan sukses diterima CPNS. Perlu digarisbawahi, saya diterima CPNS pada usia 24 tahun. 24 tahun saya ujian CPNS hanya 1 kali langsung lolos. Pasti Anda ingin tahu caranya, ingin tahu triknya ya. Video ini memang trik atau tips bagaimana lolos SBMPTN, tidak hanya sukses di SBMPTN, tapi sukses langsung sampai nanti diterima bekerja. Kalau yang ingin sampai diterima CPNS juga, insya Allah ini juga bisa Anda terapkan. Ini berdasarkan based true story, kisah nyata. Seperti tadi saya sampaikan bahwa saya sudah tertinggal 1 tahun dari teman-teman saya. Tapi ketika saya sudah diterima, kemudian saya selama 4 tahun kuliah, lolos sampai lulus, kemudian usia 24 saya diterima CPNS. Kalau Anda saat ini sedang ingin atau mempersiapkan diri untuk tes SBMPTN, kita coba lihat jadwalnya ya, agenda pentingnya. Tes itu kan gelombang 1 pada tanggal berapa? 12 sampai 18 April. Kemudian gelombang 2 itu tanggal 26 April sampai dengan 2 Mei ya. Betul ya? Berarti Anda masih punya waktu sekitar berapa? Sekarang sudah Maret, tanggal 3 Maret, April, ya 1 bulan ya. Coba mulai sekarang Anda mulai membaca Al-Quran. Ini langsung saja ini kuncinya. Anda mulai membaca Al-Quran mulai hari ini, tidak usah nunggu besok. Untuk anak-anak kelas 12 ya, Anda mulai baca Al-Quran mulai dari awal, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya. Diusahakan 1 bulan ini selesai khatam. Dan ketika khatam, ada doa khatmul Quran, di situ dibaca. Dibaca doa khatmul Quran sampai selesai, kemudian sampaikan hajat. Hajat Anda apa? Pada Allah. Misalnya ingin diterima kuliah, ingin bisa kuliah sampai selesai, ingin diterima pegawai negeri atau CPNS, silahkan disampaikan. Ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah maka Allah akan mengabulkan permintaanmu.
tapi sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan permintaanmu. Jadi disinilah rahasianya. Ketika Anda sudah selesai khatmul Quran, insya Allah menjalani ujian UTBK, SBMPTN, Anda akan merasa tenang. Pikiran Anda akan merasa lebih fresh. Itu yang pertama. Yang kedua, jurus jitu, jurus yang sangat top adalah membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau singkat sallallahu ala Muhammad, silakan. Ya, kali ini saya benar-benar sharing apa yang saya alami. Ya, selama 1 tahun itu memang akhirnya karena menganggur 1 tahun, saya harus banyak membaca Al-Quran, membaca sholawat seperti itu. Mudah-mudahan ini waktu masih 1 bulan, Anda bisa mengoptimalkan diri, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga suksesnya tidak hanya diterima SBMPTN saja, tapi sampai lulus kuliah pun semua lancar, sampai mencari pekerjaan pun semua lancar. Ya. Untuk level ini saya masih bicara mencari pekerjaan, tapi untuk level berikutnya nanti, di video-video berikutnya nanti, mencari pekerjaan saja tidak cukup. Ya. Oke. Dan ketika nanti Anda mengikuti ujian UTBK, SBMPTN, jangan lupa ketika Anda menjawab soal, baca sholawat Nabi. Setelah baca sholawat, jawab. Baca soal, ketika mau menjawab lagi, sholawat dulu, jawab. Seterusnya seperti itu dari awal sampai akhir. Setelah selesai pun Anda bersholawat sebanyak mungkin. Harapannya mendapatkan pertolongan Allah. Ketika Anda sukses, akan mendapat sukses yang besar. Sukses yang diridhoi Allah. Ketika Anda gagal pun, Anda tidak akan putus asa. Anda tidak akan sia-sia dengan sholawat Anda. Anda tidak akan sia-sia dengan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran Anda. Kegagalan itu akan menjadi sebuah pelajaran berharga untuk Anda belajar. Terus belajar, mengoptimalkan diri, mencari jalan yang terbaik. Kalau memang harus ikut di tahun depannya, semoga itu adalah saatnya Anda sukses. Dan sukses itu ke depan, sukses terus. Mendapat keridhaan dari Allah. Itu yang lebih penting. Ya, itu sharing dari saya seperti itu. Ya, mungkin dari channel yang lain, dari guru yang lain, dari teman atau dari siapapun, resepnya berbeda-beda, jurusnya berbeda-beda. Ya, ibaratnya main silat itu, jurusnya itu pakainya jurus apa untuk mengalahkan ini. Ya, kalau saya sudah terbukti, ya, buktinya apa? Saya ngerjakan ujian tanpa membaca soal, lolos. Ini bukti, ya. Kemudian saya ujian CPNS 1 kali, langsung berhasil, lolos. Ya pasti disangkal, itu kan zaman dulu Pak, apakah sekarang masih relevan? Yang namanya Al-Quran sampai akhir zaman tetap relevan. Yang namanya sholawat sampai akhir zaman tetap relevan. Bahkan Anda harus lebih banyak, Anda harus lebih luar biasa. Bagaimana menggetarkan arasy dan mengharapkan ridha Allah. Karena apa? Kalau Anda katakan itu kan dulu Pak, berarti sekarang tantangan zaman semakin besar, tantangan semakin berat. Berarti ibaratnya orang naik kendaraan, jaketnya harus semakin tebal, ya. Bekalnya harus semakin banyak. Ya.
Apakah Anda memikirkan itu? Nah, coba jawab sendiri. Apakah hanya mengandalkan intelektualitas Anda? Kalah. Kalau hanya mengandalkan intelektualitas, Anda pasti kalah. Saya bergelut selama 1 tahun dengan keadaan menganggur, dan saya mempelajari semua itu dalam 1 tahun. Ya, jadi gitulah. Apa yang saya sampaikan ini tidak bermaksud menyombongkan diri, hanya sekedar sharing. Barangkali ada yang menonton video ini kemudian mencoba dan berhasil, alhamdulillah. Gagal pun alhamdulillah, karena semua upaya ini adalah mengharapkan keridhaan dari Allah yang memberikan kesuksesan. Jadi yang memberi kesuksesan itu bukan upaya kita, bukan usaha kita, bukan ikhtiar kita, tapi tetap anugerah dari Allah. Seberapa hebatnya Anda, nilai rapot Anda, grafiknya naik terus. Bahkan di semester 5 nilainya luar biasa. SNMPTN belum tentu Anda lolos. Makanya saya lebih berbicara kepada SBMPTN. Karena ketika SBMPTN itu Anda dalam keadaan yang paling fit, keadaan yang paling siap, keadaan yang paling fair. Ujian langsung di situ. Aku atau kamu yang diterima? Saya atau Anda yang diterima? Dan itu persaingannya nasional. Sama, SNMPTN juga nasional, tapi Anda hanya bisa menerima nasib ketika diterima atau tidak. Karena apa? Mulai semester 1 belum tentu semangat Anda tinggi. Semester 2 belum tentu semangat Anda tinggi. Biasanya mulai sadar itu di kelas 11 semester 2. Atau bahkan ada yang semester 5 ya. Berarti semester 1 di kelas 12 itu baru sadar. Udah ketinggalan bro. Ensis. Ya. Makanya untuk menghadapi semuanya ini tidak cukup dengan intelektualitas. Tapi saya tidak katakan bahwa usaha belajar itu tidak penting. Tidak boleh ya. Tetap itu penting. Bahkan itu number 1. Ya, tetap membaca materi, mempelajari soal-soal, mengikuti tryout. Banyak yang sudah memberikan tips itu. Makanya saya berbicara dari sudut pandang yang lain. Ikut tryout, ikut bimbel, ya. Latihan soal dari tahun 2013 sampai 2020, latihan semuanya. Bagus, pembahasannya dipelajari semua, bagus. Tapi jangan lupa, baca Al-Quran mulai hari ini. Baca sholawat sebanyak mungkin mulai hari ini. Semoga Anda semua yang benar-benar fokus, berusaha, berikhtiar, berdoa dan berzikir, Andalah yang akan menjadi pemenangnya. Pemenang di puncak. Bukan hanya menangnya lulus SBMPTN, habis itu kamu DO, Anda DO. I'm sorry to hear that. Tapi Anda menang dan terus menang sampai diterima di perguruan tinggi negeri, kemudian sampai lulus, sampai diterima kerja, sampai Anda sukses karir di masa depan. Terima kasih, saya kira saya sudah berbicara cukup panjang lebar. Mohon maaf, ini sekedar sharing dari saya. Malam ini saya ingin sharing untuk Anda. Semoga ada manfaatnya. Dan mohon dimaafkan segala tutur kata saya yang kurang berkenan bagi Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berdoa dan bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Anda semua sukses dan bahagia. Amin ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK, peduli siswa.